Jadi untuk orang yang punya, mungkin untuk sebuah Android, untuk kuota itu gampang-gampang saja. Sekalipun tidak masuk sekolah tapi harus bayar terus, itu mungkin lancar-lancar aja buat mereka yang punya duit ya. Beda lagi urusannya kalau ibaratkan keluarganya, istrinya cuma ibu rumah tangga, suaminya kerjanya cuma serabutan, kadang dapat duit kadang enggak. Itu buat mereka itu berat sekali ya. Jadi sekolah harus bayar full, LKS juga harus tetap dibayar, sekolah juga tidak masuk, kuota harus tetap beli, Android juga mereka tidak punya. Lengkap sudahlah penderitaan mereka itu. Kakak Siti Holija atau Kakak Entog, berani kali rupanya kau tuh mengkritik Menteri Pendidikan. Kakak Entog, seandainya aku nih punya 10 jempol, ku kasih 10 jempol tuh buat kau. Tapi sayang, aku tuh cuma punya 4 jempol. Makanya aku kasih lah 4 jempol tuh buat kau. Kau tuh memang luar biasa. Kau tuh jelmaan the power of emak-emak yang sesungguhnya, Kakak Entog. Membuat saya tuh lucu ya. Lucu sekali saya dengarnya. Jadi kakaknya si adik yang tadi itu, dia itu sudah lulus dari sekolahan yang sama gitu ya. Dari sekolahan SMP negeri itu. Jadi di sekolahan negeri itu ada yang namanya jalan-jalan. Jadi di sana tuh diwajibkan ikut jalan-jalan. Nah, jadi si kakaknya ini kan tadinya tidak mau ikut jalan-jalan, mengajukan, tetapi dari pihak sekolah itu mengharuskan, pokoknya harus ikut jalan-jalan perpisahan kelas 3 SMP itu ya. Nah, ikutlah dia, padahal si orang tuanya udah bilang, saya tuh tidak mampu buat membayar biaya untuk jalan-jalannya itu, tapi karena diharuskan dari pihak sekolah, kata pihak sekolah ya sudahlah nanti bayarnya belakangan, dibayarlah separuh sama orang tuanya ini kan. Nah, ketika pelulusan ijazahnya itu ditahan gara-gara apa coba teman-teman? Gara-gara si bapaknya ini tidak sanggup melunasi bekas jalan-jalan tersebut. Padahal dari awal si orang tuanya sudah bilang, anak saya tidak akan ikut karena saya merasa saya tidak mampu untuk membayar itu, tetapi dari pihak sekolah mengharuskan. Nah, ijazah anak itu sekarang masih ada di sekolahan sana, masih ditahan gara-gara tidak mampu membayar uang jalan-jalan. Nah, ini contoh nyata ya teman-teman. Anak ini daftar di sekolahan negeri. Kamu daftar tanggal berapa? 13. Nah, anak ini daftar tanggal 13 Juli. Sekarang sudah tanggal 2 Agustus. Jadi teman-temannya di tanggal 15 itu katanya sudah membeli buku LKS. Itu buat yang bisa membeli ya. Jadi mereka itu dari tanggal 15 Juli sampai ke Agustus ini, ke tanggal 2 Agustus, mereka itu sudah belajar di rumahnya menggunakan LKS. Ada yang memang katanya kalau punya Android ya pakai Android. Tapi kalau buat yang tidak punya Android, mereka sudah punya pegangan LKS. Tapi untuk anak ini, karena orang tuanya tidak sanggup membayar LKS di sekolahan negeri itu, dia sampai sekarang tidak belajar, ketinggalan oleh teman-temannya. Kamu ada belajar tidak di rumah? Enggak. Kenapa? Ada LKS. Nah, anak ini tidak punya LKS karena orang tuanya tidak mampu membayar LKS. Sedangkan di pihak sekolah kalau tidak mampu membayar LKS tidak akan dikasih LKS-nya. Lalu anak ini mau belajar pakai apa? Yang katanya LKS itu gratis. Sekolahan dia sekolahan negeri. Dia tidak bisa belajar. Teman-temannya semuanya sudah belajar. Dia ketinggalan 1 bulan. Teman-temannya sudah sampai mana belajar. Dia buku LKS saja tidak punya karena tidak diberikan sama pihak sekolahnya. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di channel aku. Kita bahas, ayo, come on. Nah guys, jadi di konten kali ini gue khususon ya pengen mengkomentari tentang emak-emak yang barbar yang mengkritik pemerintah dan mengkritik Menteri Pendidikan. Dan menurut gue ini emak-emak barbar banget, gokil banget guys. Siapa lagi kalau bukan Ratu Entog dari Medan. Langsung aja guys kita komentarin. Di WA grup itu kau buka. Pusing lah pokoknya daring-daring ini yang ada darting mamanya. Apa Indonesia ini aneh-aneh aja. Udahlah, mall udah dibuka, pemandian udah dibuka. Sistem politik atau sistem memang Menteri Pendidikan yang kurang smart atau kayak mana nggak ngerti, nggak paham lah ya. Tak ada ya corona. Mall dibuka, mandi-mandi, awak semalam itu meriah di sana, tumpuan lagi orang dari mana-mana. Saya roll peta aja nggak ada mati, awak nggak ada corona. Anak sekolah orang itu aja, tapi nggak boleh masuk. Ini enggak, mall apa semua dibuka. Kau bilang pola kalau di mall di sana kan terserah. Jadi di mall itu grupnya nggak ada anak-anak. Emak-emak ini makanya kepo, di mall dibolehkan, di sekolah kok nggak boleh. Karena kakak Entog ini berasal dari Sumatera, dari Medan. Nah, saya juga akan mengkomentari dan menanggapi kakak Entog ini menggunakan logat Medan juga ya. Nah, jadi begini teman-teman. Sebenarnya kalau kita telisik-telisik nih ya,
yang sedang mengeluhkan, yang dikeluhkan oleh Kakak Entog mengenai sistem daring yang sedang dilaksanakan di Indonesia, itu bukan cuma suara Kakak Entog sendiri teman-teman sebenarnya ya. Jadi sebenarnya suaranya Kakak Entog ini mewakili suara emak-emak yang lain sebenarnya. Tentang sistem daring, kemudian tentang yang namanya keluhan mall dibuka, pasar dibuka, kemudian tempat-tempat umum, tempat pemandian, wisata segala sudah dibuka. Kemudian kenapa sekolah masih ditutup? Sebenarnya itu juga mewakili suara emak-emak yang lain gitu. Yang bikin emak-emak bingung itu sebenarnya. Kenapa kok pasar tempat jorok, ratusan orang keluar masuk tempel-tempelan cuman pakai masker doang mereka boleh dibuka gitu ya. Sedangkan anak-anak yang mau sekolah, yang mau menuntut ilmu pendidikan gitu ya, yang memang jumlahnya tidak sebanyak orang-orang di pasar, itu malah tidak boleh, masih ditutup gitu ya. Nah sebenarnya keluhan dan pertanyaan itu sebenarnya banyak juga dikeluhkan dan ditanyakan oleh para orang tua gitu ya. Nah jadi sampai-sampai nih si Kakak Entog ini mempertanyakan, sebenarnya ini sistem politik atau memang menteri pendidikannya begitu. Nah jadi sebenarnya kalau mau ditelisik-telisik, banyak sekali keluhan yang sama yang dikeluhkan oleh si Kakak Entog ini dikeluhkan juga oleh orang-orang tua yang lain. Kan pusing daring-daring ini, apa mamanya punya belajar stres, orang sekolah harus full, buku harus dibayar semua, anak tak masuk sekolah, masuk ngajar masuk pulang. Satu uang sekolah aja kali 3 anak harus dibayar, kalau nggak rapor nggak keluar, sementara anak nggak belajar. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terus keluhan berikutnya dari si Mama Entog ini ya, beliau bilang pusing lah, emaknya juga ini darah tinggi ngajarin anak di rumah. Pertama itu bisa diambil pelajarannya ya, buat mama nih ya, yang pada suka dikit-dikit laporin guru, dikit-dikit anaknya ditegur tidak terima. Nah ini pelajarannya buat orang tua, salah satunya nih ini gitu yang bisa diambil. Kalian bisa merasakan bagaimana susahnya mendidik anak kalian itu ya. Jadi jangan dikit-dikit lapor. Banyak kasus kan tahun-tahun kemarin itu, ada guru dipenjarakan gara-gara negur muridnya, ada guru yang ini yang itu. Untuk saya sendiri nih sebagai pendidik, saya tetap tidak setuju dengan mengeluarkan kata-kata binatang. Saya tidak setuju itu ya, tetap saja saya tidak setuju. Tetapi kalau ibaratkan dididik hanya sekedar dididik, diberitahu, ditegur, kemudian orang tuanya tidak terima langsung masuk ke jalur hukum, itu kan. Nah sekarang kalian para orang tua itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi guru. Kalian baru berapa bulan ya menjadi guru di rumah, mengajar anak kalian yang cuma 1 biji itu, kalian sudah pusingnya minta ampun. Nah bagaimana dengan guru-guru anak-anak kalian itu yang setiap hari mendidik anak kalian? Nah itu yang bisa dirasakan sama orang tua. Kemudian yang kedua, si Mama Ento ini bilang katanya bayar harus full, buku harus diambil. Nah itu juga menjadi keluhan para orang tua yang lain ya. Masih mending bagi orang tua yang bisa bayar buku, ambil buku, anaknya masih bisa belajar, sekalipun mungkin tidak punya Android, tidak punya handphone, tidak punya kuota, masih mending, soalnya dia punya pegangan buku LKS gitu ya. Ada kasus nih yang saya temukan, ini benar-benar mengiris hati saya sebagai seorang guru ya. Jadi begini, ada anak, beliau itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang katanya, yang saya tahu saya dari pemerintah, katanya LKS itu dijamin oleh pemerintah, sekolahannya sekolahan negeri, LKS-nya ternyata dia harus bayar. Bahkan dari pertama dia daftar sampai sekarang nih, teman-temannya yang bisa membayar LKS itu bisa belajar di rumahnya. Kemudian si anak yang tidak mampu ini, yang tidak sanggup membeli LKS itu, dia tidak bisa belajar. Terus anak ini mau jadi apa? Generasi muda loh. Katanya LKS tak bayar, LKS di sekolahan negeri dijamin pemerintah. Tapi faktanya anak-anak yang tidak mampu, yang tidak bisa membayar LKS, mereka tidak bisa belajar di rumah. Tidak punya handphone, tidak punya Android, LKS pun mereka tidak dapat. Harus mengeluarkan duit dulu. Dimana orang tuanya buat mikirin makan saja mereka susah loh. Apalagi buat bayar LKS 150.000 buat orang yang banyak duit mungkin itu kayak sampah, tak ada artinya duit 150.000 itu ya. Tapi buat orang tua yang nyari makan sehari dapat duit 20.000 aja udah bersyukur banget bisa makan.
Ini buat bayar LKS 150.000 itu berat buat mereka. Nah, ini contoh nyata ya teman-teman. Anak ini daftar di sekolahan negeri. Kamu daftar tanggal berapa? 13. Nah, anak ini daftar tanggal 13 Juli. Sekarang sudah tanggal 2 Agustus. Jadi teman-teman ya di tanggal 15 itu katanya sudah membeli buku LKS. Itu buat yang bisa membeli ya. Jadi mereka itu dari tanggal 15 Juli sampai ke Agustus ini, ke tanggal 2 Agustus mereka itu sudah belajar di rumahnya menggunakan LKS. Ada yang memang katanya kalau punya Android ya pakai Android. Tapi kalau buat yang tidak punya Android mereka sudah punya pegangan LKS. Tapi untuk anak ini karena orang tuanya tidak sanggup membayar LKS di sekolahan negeri itu, dia sampai sekarang tidak belajar, ketinggalan oleh teman-temannya. Kamu ada belajar tidak di rumah? Enggak. Kenapa? Ada duit, ada MS. Nah, anak ini tidak punya LKS karena orang tuanya tidak mampu membayar LKS. Sedangkan di pihak sekolah kalau tidak mampu membayar LKS tidak akan dikasih LKS-nya. Lalu anak ini mau belajar pakai apa? Yang katanya LKS itu gratis. Sekolahan dia sekolahan negeri. Dia tidak bisa belajar. Teman-temannya semuanya sudah belajar. Dia ketinggalan 1 bulan. Teman-temannya sudah sampai mana belajar. Dia buku LKS saja tidak punya karena tidak diberikan sama pihak sekolahnya. Terus ada lagi yang membuat saya tuh lucu ya. Lucu sekali saya dengarnya. Jadi kakaknya si adik yang tadi itu, dia itu sudah lulus dari sekolahan yang sama gitu ya, dari sekolahan SMP negeri itu. Jadi di sekolahan negeri itu ada yang namanya jalan-jalan. Jadi di sana tuh diwajibkan ikut jalan-jalan. Nah, jadi si kakaknya ini kan tadinya tidak mau ikut jalan-jalan, mengajukan, tetapi dari pihak sekolah itu mengharuskan, pokoknya harus ikut jalan-jalan perpisahan kelas 3 SMP itu ya. Nah, ikutlah dia, padahal si orang tuanya udah bilang, saya tuh tidak mampu buat membayar biaya untuk jalan-jalannya itu, tapi karena diharuskan dari pihak sekolah, kata pihak sekolah ya sudahlah nanti bayarnya belakangan, dibayarlah separuh sama orang tuanya ini kan. Nah, ketika pelulusan ijazahnya itu ditahan gara-gara apa coba teman-teman? Gara-gara si bapaknya ini tidak sanggup melunasi bekas jalan-jalan tersebut. Padahal dari awal si orang tuanya sudah bilang, anak saya tidak akan ikut karena saya merasa saya tidak mampu untuk membayar itu, tetapi dari pihak sekolah mengharuskan. Nah, ijazah anak itu sekarang masih ada di sekolahan sana, masih ditahan gara-gara tidak mampu membayar uang jalan-jalan. Dan untuk kelancaran proses sekolah online, jika tidak, maka kendala tetap saja akan terjadi. Seperti halnya yang dialami sejumlah bocah sekolah dasar di kawasan Gunung Kidul, bahkan harus berjalan sejauh 2 km untuk mencari sinyal, sebab rumah mereka di perbukitan yang minim sinyal internet. Kota sama aja kan, uang sekolah dibayar, kuota dibayar, handphone dibeli, ya kok ada punya handphone. Kok tukang parkir, mama itu tukang cuci, buru-buru tani segala macam yang makannya cuma pas-pasan, tukang parkir cuma dapat 40.000 satu hari mau beli handphone, mau beli kuota. Makan aja udah syukur ya kan, aneh-aneh, udahlah nggak ngerti lah aku ya. Selama 1 abad sekolah tutup permanen, tak usah bayar apa-apa, pasti mama nggak ada yang ribut. Ini sekolah, tak sekolah, uang sekolah bayar, buku wajib diambil, lembar ujian tak bisa dikasih kalau nggak bayar uang sekolah. Bahkan satu kelasnya sekarang ada yang tak terima raport gara-gara tidak bisa sanggup membayar sekaligus 3 bulan uang sekolah anaknya. Cocok kau rasa? Itu yang membuat mama jadi kepo. Baru kedua, emak-emak itu tak semua punya HP Android. Tahu kau deterjennya so yes? Hah? Kalau Kike jangankan handphone ya. Jadi pamer jadinya. Tapi kita harus menengok global. Nggak semua orang sanggup beli kuota, nggak semua orang sanggup beli punya handphone Android. Paham? Guru-guru itu juga hanya pekerja mengikuti sistem dari sekolahnya. Yang kupermasalahkan sekarang sistem pemerintahan kita, dinas pendidikan kita. Kalau kayak gini, kalau memang mau libur sekalian, mau buka sekalian, jangan ada yang buka tutup setengah. Benar juga apa yang dikatakan sama si Mama Ento gini ya teman-teman. Jadi orang itu tidak semuanya mampu membeli smartphone. Orang itu tidak semuanya mampu membeli kuota ya teman-teman. Apalagi di zaman pandemi ini, orang yang kerja kehilangan pekerjaannya, orang yang jadi buruh juga mereka banyak yang di PHK. Orang tua sekarang itu ya, mereka boro-boro mau mikirin smartphone, boro-boro mau mikirin beli kuota, mikirin perut anaknya aja besok diisi pakai apa, mereka udah kayak pusingan. Ini lagi ditambah mereka harus mikirin kuota, mereka harus bayar full sekolah, padahal anaknya tidak masuk sekolah. Jadi untuk orang yang punya, mungkin untuk sebuah Android, untuk kuota itu gampang-gampang saja. Sekalipun tidak masuk sekolah tapi harus bayar terus, itu mungkin lancar-lancar aja buat mereka yang punya duit ya.
beda lagi urusannya. Kalau ibaratkan keluarganya, istrinya cuma ibu rumah tangga, suaminya kerjanya cuma serabutan, kadang dapat duit, kadang enggak. Itu membuat mereka itu berat sekali ya. Jadi sekolah harus bayar full, LKS juga harus tetap dibayar, sekolah juga tidak masuk, kuota harus tetap beli, Android juga mereka tidak punya. Lengkap sudahlah penderitaan mereka itu. Bukan saya tidak setuju dengan sistem daring yang sedang berjalan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Tetapi tolonglah dievaluasi supaya bisa terjangkau oleh semua lapisan begitu loh. Tapi kalau ibaratkan menggunakan sistem daring yang seperti ini, yang harus online, kemudian membutuhkan smartphone, membutuhkan kuota, itu kan ada pihak-pihak yang merasa diberatkan, seperti orang-orang yang tidak mampu. Mereka memikirkan untuk makan saja mereka sudah pusingnya minta ampun gitu ya. Apalagi mereka harus menghadapi yang namanya beli smartphone, kemudian anaknya juga harus beri kuota, mereka juga mau tidak mau itu memang menjadi kebutuhan kan. Kalau tidak mereka membeli itu, anaknya juga akan ketinggalan belajar begitu. Kalau saya selaku masyarakat diperbolehkan untuk meminta kepada pemerintah, saya meminta tolong sekali kepada pemerintah dievaluasi lagi, dikaji ulang lagi tentang sistem pendidikan yang sedang berjalan di masa pandemi ini. Jangan sampai ada satu pihak yang memang mereka itu sanggup menjalankan, kemudian ada di sisi lain ada satu pihak yang mereka itu tidak bisa menjalankan lalu tertinggal gitu. Karena menurut saya anak-anak kecil ini adalah brilian yang belum jadi yang dimiliki oleh bangsa. Jangan sampai proses mereka menjadi brilian ini terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mereka begitu. Jadi permudahlah mereka untuk menuju menjadi briliannya Indonesia, briliannya bangsa kita. Karena seandainya jika aku, engkau, dia, mereka, Anda, kalian semua sudah tidak ada, maka yang menjadi penerus bangsa kita adalah mereka yang sekarang masih berada di jenjang-jenjang pendidikan itu. Mereka adalah aset utama bangsa kita. Jadi permudahlah proses belajar mereka supaya mereka itu berhasil menjadi briliannya bangsa begitu ya. Ini sih hanya seandainya saya didengar pun terima kasih, kalaupun tidak didengarlah apalah diri saya. Saya cuma sebagai masyarakat yang bisa meminta dan memohon saja gitu kepada pemerintahan. Sudah cukup sekian dari saya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.